Oke, cek. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, di kesempatan saya kali ini ya, harusnya kita sudah belajar yang namanya remote server. Ya, teman-teman nanti coba lihat modul di halaman 86. Nah, itu di situ kita akan mempraktikum yang namanya remote server. Nah, remote server itu dia apa? Remote server itu layanan yang digunakan untuk meremote atau menjalankan atau mengendalikan sebuah server itu dari jarak jauh. Sebenarnya tidak hanya server saja ya, tapi banyak sekali sistem operasi itu yang bisa kita remote dengan jarak jauh. Dan pasti ada syarat tertentu yang harus dilakukan. Ya, entah itu kita harus menginstal aplikasi yang sama atau kita harus menginstal aplikasi kalau yang merepot itu server, kalau yang kirim itu klien. Ya, jadi pasti ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu ketika kita mau menggunakan remote server. Jadi sama ya. Ini kita menggunakan yang namanya Ubuntu 64 bit ya. Ini nanti kita akan coba melakukan remote ya dari kliennya itu adalah Windows 10 yang ada di laptop, kemudian servernya itu adalah di Ubuntu 16 ini. Ya, ini teman-teman coba lihat di halaman 86. Ya. Nah, di sini juga sudah saya berikan sedikit pengetahuan tentang aplikasi-aplikasi remote server ya. Yang pertama ada remote utility, ini salah satu aplikasi ini sama juga nanti dia pakai port yang bisa digunakan khusus untuk remote ya. Ada Unifit Remote Desktop, ada TeamViewer, dan ada Windows Remote Connection. Jadi ini aplikasi-aplikasi yang memang ada dan disediakan. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah nih dengar yang namanya telnet. Ya. Jadi ini telnet adalah protokol yang memang setiap sistem operasi itu dia ada telnetnya. Ya, hanya saja menunggu kita aktifkan. Ya, menunggu kita aktifkan. Nah, nanti kita juga akan pakai si telnet ini, protokol telnet. Nah, sebelum kita melakukan remote server, ya berarti kita itu harus tes koneksi terlebih dahulu. Ya, jadi dipastikan bahwa yang namanya alamat IP address, kemudian koneksi dengan internet itu dipastikan terlebih dahulu. Makanya nanti kita untuk mengetesnya kita butuh sebuah protokol yaitu ping gitu ya. Ping, kemudian IP server atau IP client. Dan kalau kita mau mengecek kita sudah terhubung ke internet atau belum, kita nanti pakai ping kemudian alamat Google. Ya, ini yang pertama kita akan melihat status dari telnet ya dengan perintah SCL tmtctl status init. Ya, kalau sudah terinstall itu biasanya dia akan ada aktif running. Tapi kalau belum, ya biasanya ini tidak tandanya tidak seperti ini. Nah, kita coba sekarang kita buka Ubuntu-nya. Nah, ini kebetulan saya pakai jaringan beda nih. Ya. Alamat IP yang kemarin kita gunakan itu adalah alamat IP secara statis itu yang ada di rumah. Kalau ini saya sedang melakukan rekaman itu di kampus. Jadi nanti alamat IP-nya juga akan beda. Nah, yang pertama ya kita akan coba menyamakan alamat IP yang ada di dalam kampus. Nah, nanti kita coba ini kita perbesar ya. Teman-teman mungkin ingat ya alamat IP yang kita gunakan itu alamat IP KOSC kemudian 88.1. Nah, sekarang beda.
Nanti kita akan coba konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Ya, kita bisa pakai DHCP atau mau pakai statis pun bisa. Nah, ini coba saya login terlebih dahulu ya. Pakai user twist, kemudian alamatnya itu adalah 12345. Oh, salah. 12344. Oh, sebentar. Twist. 1234556. Oh, salah lagi. Coba. 1234. Oh, hanya 1234 ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam super user ya. Passwordnya kalau nggak salah Hiwerti. Nah, ini bisa di sini. Oke, sekarang kita coba alamat IP-nya. Biasanya masih yang kemarin kita pakai, bisa pakai config. Nah, ini kan dia masih pakai alamat IP yang ada di rumah nih, 88.10 ya. Nah, ini 88.255.255.255. Nah, ini kalau kita ping, coba kalau kita ping google.com, ini artinya dia nggak bisa. Oh, dia bisa. Nah, kalau dia bisa berarti kita next saja berarti. Ya, kalau teman-teman menemukan hal seperti ini harusnya karena IP-nya dia 88.10, kemudian ini alamat IP-nya itu dia sudah beda, harusnya dia nggak bisa. Tapi kalau teman-teman menemukan hal seperti ini, bisa teman-teman langsung lanjutkan aja berarti. Kita bisa langsung menuju ke ngecek ya kira-kira telnet itu dia sudah aktif atau belum. Ya, kita clear, enter dulu. Pakainya apa? Pakainya address TEM CTL. Status ini aja. Oke, ternyata dia sudah aktif ya. Oh, ini service supervision. Oh, ingatnya dia sudah aktif. Coba. Kalau kita langsung pakai apt, ya kita install lagi coba. Get install telnet ya. Oh, apt get install. Ini kita hapus, enter. Nah, ini kalau ini kan tadi kan kita sudah ini tadi melihat ya bahwa internet itu dia sudah aktif. Nah, kemudian saya coba lagi untuk menginstal, ya ternyata di sini dia internetnya dia sudah ready. Ya, ternyata dia sudah ready. Already the new version ya. Ya, jadi dia tidak melakukan install lagi karena dia sudah aktif. Nah, kemudian kita bisa coba pakai telnet tadi berapa IP-nya ya, 192.168.88.10, enter. Oh, karakter ada yang, nah ini dia sudah langsung ya. Jadi perintah telnet 192.168.88.10 ini dia digunakan untuk meremote alamat IP 88.10 ya kan. Ini berarti kita bahasanya adalah kita itu mau meremote diri kita sendiri ya. Tapi ini dia sudah berhasil ya.
bahwa telnet ini dia sudah bekerja. Nah, teman-teman bisa lihat nih, trying to koneksi, kemudian dia sudah terkoneksi ya di 98.10. Kemudian dia langsung menuju ke tempat login Ubuntu 18.04.6 LTS. Kemudian Yuna Quit login. Nah, ini kita mau login pakai apa? Ya, kalau tadi kan kita sudah login pakai Dwish ya. Sebenarnya ini kita bisa, kalau ada server lain kita bisa pakai kita bisa pakai perintah telnet kemudian alamat IP-nya. Nah, ini karena sudah 60 detik ya, kita tidak ngapa-ngapain, tidak login, jadi akan otomatis langsung keluar sendiri. Ya, ini karena ya dia terlihat sudah berhasil. Nah, tinggal kita coba untuk lihat nih kira-kira apa saja sih yang ada di dalam telnet. Ya, salah satunya itu kita harus tahu yang namanya port untuk telnet. Ya, port untuk telnet. Ya, biasanya itu port yang digunakan telnet itu adalah port 23. Nah, kita bisa cek itu di nano etc. Kemudian service ya. Nah, teman bisa lihat di sini. Kalau untuk telnet sendiri apa? Nah, aku ini aku sedang rekaman. Sudah rekaman. Udah untuk full online. Nah, kita bisa lihat nih kalau telnet itu portnya ya di sini ya, bisa lihat ya. Telnet itu 23. Ya, telnet itu dia pakainya 23, kemudian protokolnya apa? Protokol dari TCP ya. Beda kalau SSH itu ada dua. Ya, ada TCP, ada UDP. Dan portnya yang digunakan adalah dua-dua. Ya, kalian bisa lihat di sini ada telnet, ada SSH. Nah, ini mungkin teman-teman kalau dulu pernah dengar ya, ada TCP, ada UDP ya. Ini nanti hubungannya dengan port-port yang digunakan. Kalau telnet dia 23. Ya, ini semisal teman-teman mau ganti pun sebenarnya bisa untuk portnya. Nah, tapi untuk pelatihan kita masih pakai yang 23 terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat ini kalau di dalam modul itu kita ganti 99. Kenapa kita ganti 99? Teman bisa lihat 99 itu dia belum digunakan. Ya, 99 itu belum digunakan. Kalau di HTTP itu masih pakai 80, link itu 487, Carterus 88. Nah, kalau 99 itu dia nggak ada. Hostname dia pakainya 101. Ya, tapi yang 99 dia nggak ada. Jadi teman-teman bisa tuh 99 karena masih kosong, ya berarti bisa pakai 99, bisa diganti 99 lah. Ya, cuma kalau kita masih belajar kita tetap pakai yang 23 aja tuh. Ya, ini banyak banget untuk port yang bisa digunakan itu sampai 995 port 3 ya. Ya banyak kan, banyak. Nah, di sini juga ada telnet cuman yang sudah pakai S nih, portnya 992. Ya, tapi pada saat kita ini gunakan ya kita tetap pakai yang port 23 saja. Kalau mau ganti ya tadi kita harus cari terlebih dahulu yang port yang kosong itu yang mana. Tetap pakai telnet biasa aja. Nah, sekarang kita coba kita di server kita sudah buka, kita sudah install ya. Kita juga sudah tahu port yang digunakan yaitu port 23. Nah, sekarang kita coba mengkonfigurasi itu yang ada di dalam
kliennya. Ya, kita bisa konfigurasi di dalam kliennya. Nah, karena Windows saya yang saya gunakan adalah Windows 10, ya, jadi teman-teman untuk tutorial ini ya saya pakai atau fasilitasnya itu fasilitas yang ada di dalam Windows 10. Ya, coba mungkin bisa saya perlihatkan terlebih dahulu nih untuk display capture-nya itu yang pertama. Ya, kalau ini kan kita pakainya telnet di Windows 10 nih. Nah, cara untuk mengetahuinya teman-teman bisa masuk ke dalam HPP dan future. Nah, ini bisa kita dapatkan nih sebenarnya di start, kemudian setting, app ya. Terus kita bisa masuk ke program dan future-nya nih. Oke. Nah, kita akan masuk ke sini, masuk ke dalam turn Windows fitur on or off ya. Nah, kalau yang punya saya itu sudah sebenarnya sudah saya aktifkan ya. Teman-teman bisa turun ke bawah kemudian cari yang namanya telnet. Nah, ini kalau yang punya saya ini telnet client dulu itu belum kita centang ya. Tapi setelah karena saya sudah beberapa kali latihan ya, teman-teman nanti telnet ini dicentang di telnet client ya, centang kemudian langsung oke. Ya, langsung oke. Nah, selesai ini sebenarnya kalau kita sudah konfigurasi di Windows 10-nya. Nah, tinggal kita coba ya, kita coba itu meremote ya dari Windows 10-nya ini remote ke Ubuntu-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di bawahnya ini kita bisa pakai yang namanya buka command prompt tapi dengan run as administrator. Ya, dan kemudian teman-teman menggunakan perintah telnet kemudian alamat IP-nya. Ya, telnet kemudian alamat IP-nya. Nah, setelah alamat IP teman-teman sebutkan portnya. Ya, kalau di sini itu sudah saya ganti sudah 9 ya. Tapi kalau teman-teman masih latihan ya kita pakai yang 23 karena tadi kita belum ganti 23. Ya, ingat di sini kita bisa buka command prompt kemudian run as administrator. Nah, kalau saya sendiri dia langsung nih di sini cmd ya. Kemudian kita bisa run as administrator. Ya, yes. Coba saya lihat dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai kata kunci telnet, ya, kemudian alamat IP langsung di ininya portnya. Kemudian bisa pakai di telnet. Ya, atau kalau bisa dulu ya. Saya telnet, kemudian alamat IP-nya berapa tadi? 192.168.88.10, kemudian portnya berapa? 23. Kita enter. Nah, ini dia sedang melakukan koneksi ke 88.10. Nah, ini kita coba tunggu nih. Nah, follow open the host for the connected toilet. Nah, ini kita coba ya, karena alamat IP yang ada di punya saya itu adalah alamat IP yang beda nih, beda kelasnya ya. Coba akan saya samakan dulu untuk alamat IP yang punya saya nih. Coba ini saya 192.168.88.9. Ini 192.168.88.1.
Ini saya ganti tetap 88. Oke, oke juga, close ya. Nah sekarang saya coba lagi ya, telnet 192.168.88.10. Oke, 23. Oke, coba ya, harusnya dia langsung bisa nih. Kalau kita berhasil ya, biasanya kita akan langsung login ya, login ke Ubuntu. Oke, could not open connection to the host port 23, connection failed. Sebentar, kita coba lagi. Sistem 32. Mungkin saya harus ping dulu, ping 192.168.88.10 ya. Destination host unreachable. Ini berarti dia belum terkoneksi. Nah, coba saya juga akan ping ya dari Ubuntu ke client. Ping 192.168.88.9. Oke, sama dengan tadi. Oke, coba saya lihat satu kali lagi untuk alamat IP 192.168.88.9.255.255.0 192.168.88.1 ya. Oke, sekarang coba saya lihat. Ini dia masih belum bisa. Kalau 9. Oke, kalau dia sendiri bisa ya. Nah, coba saya lihat di mesinnya dulu. Saya lihat di mesin. Oke, ini karena saya pakai kabel ya. Oke, coba kalau ini sudah 28 ya. Di mana nih? Sudah 88.122.168.88.1 ya. Jadi kan sudah. Atau kalau enggak ini saya tambahkan satu lagi. Ya, ini saya tambahkan satu lagi itu 8810. Oke. Oke, coba saya lihat lagi. Jadi di NS-nya itu kita arahkan langsung ke Ubuntu-nya. Nah, sekarang kita coba lagi. Telnet 192.168.88.10.23. Oke, coba kita tunggu ini masih koneksi. Oh, dia masih belum bisa. Ya, telnet 192.168.99.
Oke, coba saya close dulu, kemudian cmd ya, run as administrator. Oke, telnet 192.168.88.10.23. Telnet tadi 23 ya. Oke, dia masih belum bisa. Coba. Oke, default gateway-nya 92.168.88.10. Coba juga saya arahkan ke 10 aja nih. Coba saya lihat dulu di if config ya. Oke. Coba kita lihat. Oke, belum bisa ya portnya ya. Oke, kalau gitu kita coba pakai miliknya si jaringan ini ya. Ini dia port 23 dia nggak bisa. Kita coba pakai port yang DHCP. Ya, port yang DHCP berarti di sini kita pakai ini kan dia pakai 192.168.88.10 ya. Coba sebentar, saya cari dulu di Ubuntu-nya ya. Ini coba kita ganti yang namanya delapan sepuluh ya. Coba kita ganti dulu. Nano etc network interface. Oh, network ya, network interface. Ini dia kan pakai 10.10. Gateway-nya 92.168.88.1. Oke, servernya ya satu. Oke, ini kita coba perbaiki ya. Kita pakai yang namanya DHCP. Jadi ini saya jangan jaringannya berubah ya. Kita pakai DHCP. Yes, enter dulu. Nah, kemudian kita reboot.
Kita lihat dia bisa atau enggak ya. Dia dapat alamat ID berapa gitu. Kita setting, coba kita lihat untuk settingan dari si Ethernetnya. Oh, VNet 8. Oke, dia masih berpikir di dia mau menggunakan network yang mana. Oke, ini adalah dia lama. Coba kalau lama coba lebih saya matikan aja dulu. Oke, terus coba saya ganti untuk adaptor. Kita pakai yang ini coba nanti ya dia VNet 8, kemudian kita masuk ke virtual network itu dia tuh dapat IP-nya berapa ya? Oke, ini kalau 8 itu tetap pakai 192.168.8.0. DHCP-nya ini sudah saya matikan. Oke, ini kita oke dulu aja. Kita nyalakan lagi dia. Coba kita kembalikan lagi ya. Ya, kalau DHCP itu ya kita harus tahu nih kira-kira alamat IP-nya itu dia berapa yang sudah didapatkan oleh si Ubuntu-nya ini. Nah, itu kalau kita pakai DHCP. Nah, kalau pakai si static itu kan kita kan sudah tahu alamat IP-nya itu dia berapa. Nah, kita coba lihat dulu nih. Itu alamat tadi kan kita sudah konfigurasinya sudah diganti dengan DHCP. Dia dapat alamat IP berapa? Apakah sama atau beda? Nah, ini dia service running forest network lagi. Kita harus nunggu 5 menit. Ya.
Ya, harusnya tidak ada ini harusnya. Oke, coba saya lihat di netbook saya dulu ya. Terus 92, 98, 88, 9. Harusnya dia bisa. Oke, dia masih dia. Baru 2 menit ya. Kita masih nunggu nih. Ya, 3 menit udah. Oke, ini masih lama ya, 3 menit ya. Ini coba. Ya, kalau teman-teman menemukan hal seperti ini, ya kita tunggu aja dulu ya. Kira-kira nanti dia bagaimana ya. Apa harus menunggu 5 menit ya? Saya juga kurang tahu. Oke, ini dia sudah launching juga. Baik, kita langsung ke ya config. Oke, dia malah nggak dapat nih, saya malah nggak dapat alamat IP. Coba kita kembalikan lagi aja, jadi tidak pakai DHCP, kita tetap pakai yang statik ya. Yes. Kemudian coba kita restart ya untuk
IP-nya ini. PTC ini dia. .d kemudian network restart. Kita coba add config. Oh, dia belum dapat ya. Kalau pakai if update DNS33 interface DNS33 already. Nah, mungkin betul dia dapat ya. Oke, login pakai address 234, kemudian masuk pakai keyword if config ya. Oke, dia sudah dapat alamat IP. Coba kita lihat kalau di sini ya, ini kita CMD tadi dia sudah bisa terhubung atau belum ya. Kita pakai telnet 92.168.88.10, kemudian dengan portnya 23 ya. Kalau belum bisa, kita coba cek jenis koneksinya. Oke, Kunut open. Apakah ada yang salah di sini? Ya, internet sudah. Oke, sekarang kita coba ini. Setting, kita coba cek ya. Dia masih custom VNet 8. Jadi pakainya VNet 8. Coba kalau yang ada di sini ya, teman-teman masih bisa ya ke sini ya, VNet network VMnet 8. Kalau kita lihat di statusnya itu dia IP-nya 254.1.64. Jadi coba kita ganti berapa ini, 192 di 168.88 titik pakai 11 ya. 88.1 ini 192.168.88
10 kita arahkan ke servernya. Ini 192.168.88.1. Ini itu ke gateway ya. Kita coba pakai 8888. Nah, ini dulu. Kita coba cek detail ya 11. Nah, sekarang kita coba 192.168.88.9 dulu. Oke, ini kliennya ya, atau Windows 10. Kalau 11, oke, dia bisa. Kalau 10 sekarang, oke, dia bisa ya. Nah, sekarang kita pakai yang namanya telnet ya, telnet 192.168.88.10 spasi 23 enter. Oke, ini dia harusnya sudah masuk. Kelihatan nggak? Oh, belum ya. Oke, ini dia belum. Ups. Oh, ini dia masuk. Ya, tadi masih loading ya. Mungkin saya coba ulangi lagi aja. Kita bisa masuk ke sini. Command prompt itu kita run as administrator. Nah, terus di sini kita pakai telnet ya. 92.168.88.10 spasi 23 kita enter. Ternyata tadi itu masih loading ya. Coba lihat. Jadi dia masih berpikir ya. Dia masih menghubungkan ini telnet 192.168.88.10. Nah, ini kalau dia sudah login nih, dia bisa login. Coba saya pakai ini service, kemudian passwordnya apa tadi? 1234 deh. Kita enter. Nah, ini kita sudah berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil melakukan remote server. Teman-teman tinggal apa yang biasanya teman-teman lakukan di Ubuntu ya, teman-teman bisa lakukan di sini. Ya, seperti ini kan saya pakai yang namanya user bisa di, kalau kita mau masuk ke menggunakan yang namanya super user ya teman-teman bisa ketik super. Nah, kemudian passwordnya apa sih? Nah, ini kita saya sudah pakai Windows 10 masuk ke dalam Ubuntu. Nah, Ubuntunya gimana? Ubuntu tetap ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini Ubuntunya tetap di sini. Ya, ini pun bisa kita lihat customer-nya. Ini kalau saya pilih config, ya, dia langsung menampilkan alamat IP-nya. Ini kalau yang ada di Ubuntu. Nah, kalau yang ada di remote server ya teman-teman. Nah, ini coba itu dia di sini. Saya itu ya. Tadi berarti di dalam sini ya, ini VMnet nya kita tambahkan alamat IP-nya, kita samakan. Ya, kalau tadi untuk kliennya di 9,
kemudian untuk outputnya dia 10. Nah, ini kita sebagai penjembatannya pakai 11. Nah, ini dia pakai 11 tadi. Ya. Jangan lupa tadi harus di ping terlebih dahulu ya, tes koneksi antara Ethernet kemudian ke Ubuntu itu kita tes koneksi terlebih dahulu. Ya, terjadi kan kita masalahnya tuh tes koneksinya kok belum bisa. Oh, ternyata kita harus ada tambahan VMware 8 itu harus ada penjembatannya. Nah, kalau teman-teman di sini dia sudah bisa, nah teman-teman langsung nih bisa masuk yang kedua. Kalau ini kita pakai Telnet, nah teman-teman bisa masuk ke pakai SSH server. Nah, kalau pakai SSH server, ya teman-teman bisa pakai cara yang berikutnya ini. Kita harus ada kita bisa lihat nih SSH server itu dia sudah aktif atau belum pakai perintah ini. Ya, service SSH status. Ya, ini bisa kita lakukan di sini juga dengan meremote ya. Jadi coba kita bisa service SSH status. Oke, ini berarti SSH servernya dia belum bisa. Jadi harus kita install terlebih dahulu dengan perintah apt get install SSH. Nah, coba ini kita melakukan repot langsung ya. apt get install SSH. Oke, ini permintaannya ya, mau diinstal atau enggak. Oke, kita pilih Y. Bentar. Nah, ini misalnya dia sedang melakukan tes koneksi terlebih dahulu. Bisa enggak dia ke atau mencari dulu di library-nya itu dia ada SSH server. Nah, kalau SSH sendiri dia pakai port 22. Ya, dia pakai port 22. Kalau karena tadi 23 ini 22. Ya, nanti ada beberapa ini sih hal yang harus kita konfigurasi juga ya. Ya, teman-teman bisa lihat kalau kita pakai SSH nanti kita ada konfigurasi prompt root login ya. Atau kita menghilangkan login ya, untuk membatasi akses login SSH pilih yes ya. Kalau ini kan dia masih no. Nah, cuman kalau untuk latihan kita sendiri ya kita nanti pakai no aja nggak masalah. Nah, ini ada kita mau menggunakan password atau enggak. Teman-teman bisa lihat di ini untuk nanti bisa coba-coba ya, mau pakai login atau mau pakai atau enggak pakai login, teman-teman nanti bisa mengotak-atik itu di prompt login ya. Oh iya, ini ternyata ada error ini. Nah, kalau pakai SSH juga sama sebenarnya. Ya, run as administrator, kemudian ketik SSH, dan IP address. Oh iya, ini berarti ya ini karena saya tidak terkoneksi ya, saya tidak terkoneksi ke internet ya. Jadi ini dia nggak akan bisa ya. Ya, dia nggak akan bisa. Jadi untuk caranya dia sama ya. Untuk tes SSH, nanti teman-teman bisa lihat di ini run as administrator, kemudian pakai kata kunci SSH, kemudian IP address servernya. Ya, di sini sudah saya contohkan. Cara menurut mereka hampir sama ya. Hanya saja kalau SSH itu dia lebih secure.
Ya, kalau teman-teman mau uh, ini kan kita harus install SSH terlebih dahulu ya. Tapi kebetulan karena jaringannya beda dengan alamat IP yang kita gunakan di sini, ya, maka dia nggak bisa langsung menuju ke internet. Nah, jadi kita harus samakan dulu alamat IP-nya dengan yang ada di jaringan internet yang sekarang ada. Kalau ini kan dia beda. Nah, terus jadi nanti teman-teman bisa coba ini untuk di SSH servernya. Nah, teman-teman nanti kalau yang sekarang saya akan coba langsung tuh pakai aplikasi. Ya, kalau pakai aplikasi teman-teman bisa pakai Putih. Nah, ini lebih mudah lagi. Ya, kita tinggal eh, memberikan alamat IP-nya. Ya, ini saya tinggalkan dulu ya. Ini saya. Nah, ini saya kembalikan dulu nih. Kalau pakai Putih gimana? Kalau pakai Putih tadi kita sudah atur tes koneksi ya, kita sudah melakukan ping, nah semuanya sudah bisa terhubung. Nah tinggal teman-teman kalau mau pakai Putih tinggal, nah kalau saya ini sudah install, nah ini lebih mudah lagi. Ya saya biasanya pakai Putih ini kalau untuk merekam. Ya. Nah ini kita tinggal alamat IP dari yang mana yang mau di remote ya. Ini kan kita pakai 192.168.88.10. Nah ini kalau kita pakai 22 berarti kita pakai SSH. Tapi kalau kita pakai 23 itu kita pakainya telnet. Ya. Nah kebetulan tadi kan kita untuk SSH kita belum bisa ya karena kita belum install SSH-nya. Nah, jadi kita coba pakai telnet ya. Jadi portnya itu diganti 23. Langsung aja open. Nah, nanti akan langsung muncul jendela ini. Jadi sama seperti di comment prompt tadi. Nanti dia akan ada login ke Ubuntu. Ya, ini udah dia masih berpikir tes koneksi. Coba saya perbesar. Ya, kita coba lebih mudah pakai aplikasi Putihnya ini. Ya. Nah, ini dia kalau sudah bisa nih, sudah terkoneksi. Jadi sama juga kita bisa melakukan login, kemudian pakai password. Nah, ini kita sudah login nih, pakai Windows 10. Ya, pakai aplikasi Putihnya ini. Nah, silakan nanti teman-teman bisa coba ya di rumah masing-masing untuk mencoba telnet dan SSH servernya. Oke, untuk hari ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.